Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Personel pos pengamanan ketupat Polres Gresik bergerak cepat mengevakuasi seorang awak kapal TB Berkat Barokah yang ditemukan pingsan di Pelabuhan Umum Gresik. Dalam lebaran kali ini, Babin Kamtimas Desa Bagik Papan Polsek Pringgabaya Polres Lombok Timur, Polda Nusa Tenggara Barat memberikan parsel untuk disabilitas sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat. Arus balik Hari Raya Idul Fitri di jalur selatan Brebes mengalami peningkatan signifikan. Kepadatan kendaraan terjadi di beberapa titik rawan macet mulai dari Kecamatan Tonjong sampai dengan Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Personel pos pengamanan ketupat Polres Gresik bergerak cepat mengevakuasi seorang awak kapal TB Berkat Barokah yang ditemukan pingsan di Pelabuhan Umum Gresik. Kejadian pingsannya anak buah kapal ini pertama kali dikabarkan oleh Kapten Kapal Mohardi, 37 tahun, menyebutkan bahwa korban bernama Sahabudin, 71 tahun, yang menjabat sebagai masinis 3. Tiba-tiba ditemukan tidak sadarkan diri di atas kapal. Mendapat laporan tersebut, tim medis Pospam Pelabuhan Gresik segera naik ke kapal untuk memberikan pertolongan pertama. Setelah pemeriksaan awal, korban dievakuasi ke Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu melalui Kasatpol Airut Ibtu Arifin menegaskan bahwa Satpol Airut Polres Gresik selalu siap membantu dalam kondisi darurat. Satpol Airut Polres Gresik berkomitmen untuk memberikan bantuan dan memastikan keselamatan masyarakat, khususnya di wilayah perairan Gresik. Respon cepat dari personel Pospam Ketupat diharapkan dapat menyelamatkan korban dan memastikan keselamatan awak kapal lainnya. Dari Humas Polres Gresik, Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Jalur alternatif wilayah Pacet Batu pada Kamis 3 April 2025 siang terputus akibat longsor. Selain longsor, jalur tersebut juga tertutup pohon tumbang yang terbawa aliran longsor. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Mendapat informasi dari warga yang mengetahui adanya bencana longsor, personil Polres Mojokerto Polda Jawa Timur bersama relawan yang berjaga di pos pelayanan operasi Ketupat langsung turun ke lokasi untuk mengecek kondisi lokasi longsor. Kapolres Mojokerto Polda Jawa Timur AKBP Iram Kustarto yang melakukan patroli wisata untuk memastikan kenyamanan masyarakat yang merayakan liburan Hari Raya Idul Fitri langsung ke lokasi longsor didampingi pejabat utama Polres Mojokerto. Personil Polres Mojokerto Polda Jawa Timur bersama dengan TNI, BPBD, dan relawan berupaya membersihkan lumpur material longsor agar jalur yang tertutup bisa dilewati kembali. Pada peristiwa ini ada 2 kendaraan roda 4 jenis pickup yang ikut hanyut terjatuh dalam jurang sekitar 30 meter akibat longsor. Korban jiwa belum bisa dipastikan karena hingga berita ini diturunkan tim evakuasi yang terdiri dari anggota Polri, TNI, BPBD, dan relawan masih berjuang keras untuk menemukan korban dan membuka jalur agar bisa dilewati kembali. Akibat bencana longsor yang menutup akses jalur alternatif wilayah Pacet dan Batu, warga harus memutar mencari jalur yang lainnya. Saya selaku Kapolres Mojokerto bersama teman-teman dari Basarnas dan dari BPBD, para relawan dan khususnya teman-teman anggota Polri sedang melaksanakan kegiatan evakuasi. Sampai dengan saat sekarang
sekarang ini kami tidak bisa menjangkau, teman-teman bisa melihat sendiri yang dari arah Batu, karena 1,5 kilometer dari wilayah terjadinya longsor ini adalah wilayah Batu. Sehingga kami berkoordinasi dengan teman-teman dari Batu, khususnya BPBD dari Batu, untuk membantu evakuasi dampak longsor yang berada di wilayah sana. Untuk jalur saat sekarang ini tertutup total. Demi keselamatan, akhirnya kami tutup total dan memang masih ada timbunan akibat longsoran. Dari arah Pacet sudah kami alihkan, jalur alternatif ini saat sekarang ini sementara tidak bisa dilintasi terlebih dahulu sampai dengan timbunan akibat longsor bisa kita evakuasi dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peristiwa ini terjadi kurang lebih tadi pukul 12, sekitar pukul 11.12 akibat hujan yang turun. Di atas ada aliran sungai, nanti mungkin dari teman-teman dari Karhutla dan BPBD bisa lebih menjelaskan karena memang mereka yang bertanggung jawab terhadap aliran air yang ada di atas sungai. Saat sekarang ini teman-teman dari anggota Polri ataupun teman-teman dari BPBD dan para relawan sedang melakukan evakuasi. Yang rekan-rekan bisa dengar sendiri bunyi suara senso sedang beraktivitas dan saya mohon doanya semoga kegiatan ini bisa segera berakhir. Ini adalah musibah dan kita berharap Yang Maha Kuasa segera memberikan jalan keluar yang terbaik sehingga jalur ini bisa segera digunakan kembali. Saya mohon waktu, saat sekarang ini kita sedang evakuasi satu kendaraan yang berada di jurang akibat longsoran tersebut yang terbawa oleh tanah yang longsoran bersamaan dengan air dan teridentifikasi ada satu unit kendaraan pick up yang saat sekarang ini sedang kita evakuasi. Pick up tersebut memang sering melintas karena pick up itu digunakan untuk angkutan sayur yang diambil dari Batu yang dijual di Mojokerto. Longsor ini sampai dengan jurang di bawah kurang lebih 30 meter. Jadi dari batas jalan sampai ke jurang 30 meter. Kemudian dari atas kurang lebih berapa meter Pak? Sampai ke 50 meter. Jadi di atas ada sungai, nanti yang bisa menjelaskan teman-teman dari Karhutla yang memiliki wilayah untuk bisa mengidentifikasi dan saat sekarang ini aliran air di atas sudah dialihkan ya Pak Gini. Sudah dialihkan sehingga tidak ada aliran yang ke bawah sini. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah ridho tidak terjadi longsor tinggian di atas sini sehingga saya mengizinkan teman-teman dari relawan dan BPBD melaksanakan evakuasi. Saya juga mohon teman-teman media membantu kami untuk mengarahkan warga yang hanya menonton lebih baik mencari solusi agar tidak mengganggu jalannya evakuasi. Dari tim Humas Polres Mojokerto Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui bagaimana kronologis terjadinya di wilayah Pacet, Mojokerto, Jawa Timur, saat ini kita telah terhubung dengan Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto. Selamat sore Pak Ihram. Selamat sore. Baik Pak, bagaimana perkembangan terkini longsor di wilayah Pacet, Mojokerto, Jawa Timur Pak? Silakan. Alhamdulillah kami sampaikan kepada redaksi Polri TV dan seluruh masyarakat se-Nusantara, saat sekarang ini operasi SAR sudah kita nyatakan selesai dikarenakan korban sejumlah 10 dari 2 kendaraan roda 4 sudah ditemukan semua. Tadi kurang lebih yang pertama mobil pickup ditemukan pukul 9.26 dan yang kedua mobil Innova Reborn pukul 10 kurang lebih 10.25 sudah kita temukan sehingga kita konsolidasi operasi SAR kita nyatakan selesai karena 2 mobil tersebut seluruh korban sudah kita temukan dan kita sudah melakukan penyisiran terhadap lokasi tersebut tidak ditemukan kendaraan-kendaraan lain sehingga kita sepakati bersama BPBD, Basarnas, BMKG dan seluruh elemen terkait untuk kita nyatakan selesai operasi SAR untuk hari ini. Kemudian Pak, TNI, Polri, serta relawan dan juga masyarakat tentunya bersinergi dalam evakuasi pencarian korban, Pak. Seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Tentunya kami dari Polri tidak bekerja sendiri, kami dibantu oleh rekan-rekan dari TNI, rekan-rekan dari relawan, dari Basarnas, dari BPBD, yang semuanya bahu-membahu tentunya dengan standar operasional prosedur dari BPBD serta Basarnas yang mana apabila tidak dilengkapi oleh APD lengkap maka tidak diizinkan untuk turun ke lokasi yang curamnya kurang lebih 30 meter di mana lokasi tempat evakuasi berlangsung. Secara umum kepada rekan-rekan sekalian, baik itu relawan membantu untuk mengevakuasi pada saat kita estafet mengangkat barang-barang yang dibutuhkan untuk cutting mobil ataupun mengangkut jenazah, semuanya bahu-membahu sehingga bisa menyatu menjadi satu kesatuan, pelaksanaannya menjadi lebih mudah dan seizin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Terakhir Pak, pesan kepada masyarakat khususnya kepada para pemudik agar selalu berhati-hati dan juga waspada dalam melakukan perjalanan arus balik Lebaran. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf kepada
pengguna jalan yang akan melintasi jalur alternatif dari Pacet ke Batu. Saat sekarang ini jalur masih kami tutup karena evakuasi pasca longsor terhadap timbunan longsor tanah dan pohon tumbang belum bisa kita lakukan evakuasi di jalur jalan tersebut, dan kami sudah melaporkan juga kepada pimpinan. Kenapa? Dikarenakan kontur tanah yang masih labil, kemudian di atas di atas gunung 50 meter itu terdapat sungai yang mengalirkan air dan masih mengalir ke wilayah tersebut. Kemudian juga masih ada pepohonan yang cukup besar dan rindang yang kemungkinan apabila alat berat bekerja mengkhawatirkan untuk bisa tumbang. Sehingga besok kami baru melaksanakan rapat dengan Forkopimda serta dari provinsi, mengundang BMKG untuk memastikan bagaimana cuaca, kemudian dari Tahura untuk memastikan bagaimana kondisi aliran sungai yang ada di atas serta pohon yang sangat tinggi yang berada di pinggir yang belum roboh, kemudian bagaimana kontur tanah tentunya dari rekan-rekan Tahura dan dari Basarnas, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kami mengutamakan keselamatan petugas dalam melaksanakan evakuasi pasca longsor tersebut. Sehingga kami mohon maaf kepada seluruh pengguna jalan untuk saat sekarang ini jalur alternatif dari Pacet menuju Batu melalui jalur Sendi, sementara kami tutup total, pun demikian sebaliknya dari jalur Batu menuju ke Pacet dari jalur Sendi Cangar, sementara kami tutup sehingga masyarakat bisa menggunakan jalur jalan alternatif lain melalui Pasuruan ataupun Sidoarjo yang sudah kita berikan petunjuk arah melalui rekayasa lalu lintas, dan yang pasti utamakan keselamatan bukan kecepatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kapolres Mojokerto AKBP Irham Kustarto atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas serta salam presisi, Pak. Salam presisi, terima kasih. Baik pemirsa, dalam suasana perayaan Idul Fitri 2025, kepadatan di Stasiun Gambir mulai berkurang secara signifikan seiring dengan banyaknya masyarakat yang telah melakukan perjalanan mudik. Meski demikian, Polri tetap hadir untuk memberikan pengamanan dan memastikan arus mudik berlangsung dengan aman serta lancar. Memasuki hari keempat perayaan Idul Fitri 2025, kondisi di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat mulai mengalami penurunan kepadatan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar masyarakat yang telah melaksanakan mudik ke kampung halaman mereka untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat terdekat. Meskipun situasi sudah lebih terkendali, Polri melalui Polsek Metro Gambir tetap melakukan penjagaan dan pengawasan ekstra terhadap para pemudik di sekitar Stasiun Gambir. Pengamanan dilakukan melalui patroli berkala setiap 1 jam sekali oleh personel Polri yang bertugas di pos pelayanan Polres Metro Jakarta Pusat. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan masyarakat tetap dalam kondisi aman, sehat, dan nyaman selama perjalanan mudik. Perwira Posyan Idul Fitri 2025, Ibda Rio, mengimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati serta menjaga kesehatan selama perjalanan. Selain itu, jika masyarakat mengalami kendala saat mudik, mereka dapat menghubungi hotline Polri di nomor 110 untuk meminta bantuan. Layanan ini beroperasi selama 24 jam guna memastikan keamanan dan kenyamanan para pemudik di setiap waktu. Untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah operasi Satgas 3 Preventif Ops Madagoraya menggelar kegiatan sambang silaturahmi dengan warga di Kabupaten Poso pada Kamis. Kegiatan ini dilakukan melalui 4 pos Kamtibmas dengan tujuan mempererat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat serta memastikan situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Dan Sat Brimo Polda Sulteng, Kombes Pol Kurniawan Tandi Rongre, yang juga menjabat sebagai Kasatgas 3 Preventif Operasi Madagoraya, menjelaskan bahwa kegiatan sambang ini merupakan bagian dari strategi pendekatan kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara aparat keamanan dan warga, serta membantu pemantauan perkembangan situasi Kamtibmas di wilayah operasi. Dalam kegiatan ini, personel Pos Kamtibmas melakukan dialog langsung dengan masyarakat, mendengarkan keluhan serta masukan terkait keamanan lingkungan. Selain itu, petugas juga memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kerukunan dan meningkatkan kewaspadaan dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan adanya sambang ini, aparat keamanan berharap kedekatan antara kepolisian dan masyarakat semakin terjalin sehingga situasi keamanan di Kabupaten Poso tetap kondusif. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Satgas Madagoraya dalam memastikan stabilitas Kamtibmas di wilayah operasi tetap aman dan terkendali. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.